Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Kusumaningrum dari Prodi PGMI kelas 2B, nomor absen 39. Di sini saya akan menjawab soal UTS Filsafat Umum dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Zuriyah. Untuk soal yang pertama, yaitu apa pentingnya belajar filsafat umum bagi seorang mahasiswa FTIK? Belajar filsafat umum bagi seorang mahasiswa FTIK adalah sangat penting karena dengan mempelajari filsafat ini, maka kita sebagai mahasiswa akan memiliki pengetahuan dan wawasan baru tentang definisi filsafat, bagaimana karakter berpikir filsafat, apa saja objek dan ruang lingkup filsafat, siapa saja tokoh-tokoh filsafat, dan masih banyak hal lagi yang tentunya menarik untuk dipelajari lebih dalam. Selain itu, dengan mempelajari filsafat ini juga, kita sebagai mahasiswa akan terlatih untuk berpikir secara kritis dan melakukan analisis yang mendalam terhadap suatu bidang keilmuan baru yang sedang kita tekuni atau kita pelajari. Untuk soal yang kedua, narasikan poin-poin penting yang sudah saudara pelajari selama 7 pertemuan ini. Selama 7 pertemuan ini, poin-poin penting yang sudah saya pelajari diantaranya adalah tentang definisi filsafat itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos, philion yang artinya cinta, dan sophia, sophos, sophien yang artinya kebijaksanaan. Jika digabungkan, filsafat memiliki arti cinta kebijaksanaan. Karakteristik orang yang berpikir filsafat itu terdiri dari yang pertama, logis atau masuk akal, yang kedua, sistematis, maksudnya yaitu berurutan atau terstruktur. Yang ketiga, radikal, yaitu berpikir hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, universal atau menyeluruh. Objek filsafat juga terbagi menjadi dua, yaitu objek material yang merupakan bahan kerja atau bahan yang dikaji dari semua yang ada dan yang mungkin ada. Objek formal, yaitu point of view atau sudut pandang dari segala hal yang ada dan yang mungkin ada. Contohnya seperti misalkan saat kita melakukan kajian filsafat tentang manusia dan alam bawah sadarnya, maka yang dikatakan sebagai objek material adalah manusianya, karena material itu adalah objek yang bisa ditangkap oleh panca indera, sedangkan alam bawah sadar itu dikatakan sebagai objek formalnya sebab tidak bisa ditangkap oleh panca indera, akan tetapi diyakini ada untuk kebenarannya. Poin penting yang sudah saya pelajari berikutnya yaitu terkait tentang ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 4, yaitu metafisika yang terdiri dari metafisika umum dan metafisika khusus. Ontologi, yaitu rasa penasaran yang muncul dalam diri seseorang atau bisa dikatakan sebagai sebuah rasa penasaran yang kemudian setelah ini muncul tahap selanjutnya yaitu epistemologi, yang merupakan cara memperoleh suatu pengetahuan setelah timbul rasa penasaran dalam diri. Tahap selanjutnya yaitu aksiologi, merupakan penerapan pengetahuan yang telah didapatkan dari tahap epistemologi, kemudian berlanjut ke tahap aksiologi, yaitu etika keilmuan yang terbagi menjadi etika keilmuan barat yang mengatakan bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan adalah manusia, dan etika keilmuan Islam yang mengatakan bahwa sumber-sumber pengetahuan adalah Tuhan. Berikutnya, poin-poin penting yang sudah saya pelajari adalah tentang tokoh-tokoh filsafat atau yang dikenal sebagai Seven Wise Men of Greece, yang terdiri dari pertama ada Thales dengan teorinya yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari air. Yang kedua ada Anaximenes yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari udara. Yang ketiga Anaximenes yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari apeiron. Yang keempat teori Empedocles yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari air, udara, api, tanah, cinta, dan benci. Sebab menurutnya di dunia ini tersusun dari hal yang berlawanan seperti misalnya ketika ada pria pasti ada wanita, dan ketika ada pagi pasti ada malam, dan ketika ada cinta maka juga pasti akan ada benci. Yang kelima dari teori Parmenides yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari sesuatu yang ada pula, sebab tidak mungkin segala sesuatu yang ada tercipta dengan sendirinya. Contohnya seperti kursi. Tentunya kursi tersebut memerlukan tukang kursi untuk bisa membuat bentuk seperti kursi, dan tidak mungkin kursi tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Pembuatan kursi tersebut berasal dari manusia yang hakikatnya manusia itu ada, sehingga bisa menciptakan hal yang ada juga, menciptakan bentuk kursi tersebut dari kayu yang utuh. Yang keenam, teori Pythagoras yang mengatakan bahwa alam semesta ibarat seperti bilangan-bilangan. Yang ketujuh, menurut teori Demokritos yang mengatakan bahwa alam semesta tersusun dari zat-zat kecil yang tidak sempurna, oleh karena itu membutuhkan zat yang sempurna sebagai penciptanya.
Poin penting selanjutnya yaitu tentang Socrates yang merupakan tokoh istimewa dan selaku tokoh filosof yang jujur, berani, berkepribadian sabar, rendah hati, baik dan adil, yang haus akan ilmu pengetahuan. Ajaran filosofinya tidak pernah dituliskan, melainkan dilakukan dengan perbuatan praktik dalam kehidupan. Ia begitu pandai menguasai dirinya sehingga tidak pernah memuaskan hawa nafsu dengan merugikan kepentingan orang lain. Ia adalah orang yang cerdik sehingga tidak pernah khilaf dan baik dalam menimbang segala hal yang buruk maupun baik yang terjadi dalam hidupnya. Poin penting selanjutnya terkait tentang Plato yang merupakan murid dari Socrates ini. Yang membedakannya dengan sang guru adalah Plato ini aktif menulis sehingga menghasilkan banyak karya keilmuan yang masih bisa dipakai hingga saat ini. Sedangkan gurunya Socrates yang dinilai lebih cerdas justru tidak aktif menulis dan lebih cenderung aktif dalam praktik di dalam kehidupannya. Plato dikenal juga dengan nama Aristoteles yang dikagumi rakyatnya oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah wilayah Athena. Banyak teori-teori yang sudah dikemukakan oleh Plato. Salah satunya adalah tentang konsep kebahagiaan. Menurut Plato atau Aristoteles, secara sederhana kebahagiaan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menekankan terhadap apa yang disebut dengan self-actualization, yaitu aktualisasi potensi yang khas dimiliki dalam diri setiap individu. Yang kedua, yaitu manifestasi kegiatannya yang mencakup dua pola, yaitu praksis dan teorika. Poin penting selanjutnya yaitu terkait tentang Helenisme dan filsafat abad pertengahan. Helenisme diambil dari bahasa Yunani Hellenizein yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Sedangkan abad pertengahan adalah periode di mana perkembangan kefilsafatan didominasi oleh agama Kristen yang sangat menonjol. Dalam sejarah filsafat barat, abad pertengahan dibagi menjadi dua bagian yaitu era patriastik dan era skolastik. Sedangkan filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur. Poin selanjutnya yaitu tentang ciri kefilsafatan Islam, yaitu sebagai filsafat religius, filsafat rasional, filsafat sinkretis, dan filsafat yang berhubungan kuat dengan ilmu pengetahuan. Untuk jawaban soal yang ketiga yaitu hal apa yang membuat menarik dan saya dapatkan setelah mempelajari filsafat umum selama 7 pertemuan ini. Selama 7 pertemuan ini, tentunya banyak hal sudah saya pelajari di dalam mata kuliah filsafat umum. Hal menarik adalah bagaimana pemikiran saya bisa berubah. Dari yang semula, saya hanya mempercayai bahwa suatu teori yang sudah paten dan tersebar luas serta diyakini oleh banyak khalayak umum itu tidak dapat dirubah. Karena hakikatnya, hal itu sudah diketahui oleh khalayak umum dan suatu masyarakat luas secara keseluruhan. Akan tetapi, setelah mempelajari filsafat umum ini, saya menjadi tahu bahwa sekalipun teori itu sudah paten tetapi masih bisa dibantah oleh adanya teori-teori baru yang lebih kuat dan dikuatkan oleh adanya penemuan-penemuan baru yang mendukung, karena kebenaran itu ternyata bisa berubah seiring perkembangan zaman. Jadi, teori yang ada pada sebelumnya dan berasal dari masa lalu itu bisa dipatahkan oleh adanya pembaharuan penemuan-penemuan serta teknologi-teknologi yang mendukung pada saat ini. Selain itu, hal menarik lainnya adalah setelah saya mempelajari filsafat umum, saya menjadi bisa untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya akan suatu hal kecuali sudah ada bukti yang menguatkan hal tersebut. Untuk soal yang keempat yaitu narasikan harapan mahasiswa setelah mempelajari filsafat umum. Setelah mempelajari filsafat umum ini, diharapkan agar mahasiswa mampu untuk berpikir secara kritis, analitis, dan bijaksana terhadap suatu masalah yang sedang dihadapinya. Tidak mudah menyerah serta tetap semangat untuk terus belajar untuk mengkaji suatu bidang ilmu yang sedang ditekuninya. Karena filsafat sendiri itu mengajarkan tentang pengetahuan, maka diharapkan dengan mempelajari ilmu filsafat, maka mahasiswa menjadi tumbuh kecintaan terhadap suatu bidang keilmuan yang kemudian bisa memberikan manfaat ke depannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk khalayak umum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.